Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Sasmita, mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau, semester 6. Video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organis crime. Apa itu organis crime? Organis crime adalah kejahatan terorganisasi atau merupakan kejahatan organisasi yang melibatkan kelompok penjahat untuk melakukan tindakan ilegal dengan tujuan umum untuk mencari keuntungan. Pada tugas organis crime ini, saya akan mengangkat kejahatan yang bernama people smuggling. Apa itu people smuggling? People smuggling adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena people smuggling secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa people smuggling merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia. Telah diakui bahwa people smuggling merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan dengan tidak baik. Sangat sering kondisi perjalanan yang tidak manusiawi, ditumpuk dalam angkutan umum yang penuh dan sesak, dan bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja ilegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan material. People smuggling sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang menunjukkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. People smuggling dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyak penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan. Contohnya adalah di Meksiko yang cukup gagal dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun ada lapangan pekerjaan, upahnya minim menjadi alasan bagi para imigran untuk melakukan imigran dari negara asalnya. Masalah ekonomi ini juga dapat dipicu oleh konflik yang terjadi di negara asal tersebut. Konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Selain itu, konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigran gelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik tersebut. Oleh karena itu, mereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. People smuggling dan imigran gelap merupakan suatu tindakan pidana yang sangat mengait. Kegiatan tersebut dapat terjadi jika salah satu dapat direalisasikan, dalam artian bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya persengkokolan dari agen-agen penyelundup, dan penyelundupan orang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran gelap. Dalam menganalisa masalah tersebut, perlu dilakukan bahasa kelemahan dan ketidaksetaraan antar hukum atau undang-undang yang berlaku, terutama di Indonesia, yang menyebabkan tidak terselesaikannya masalah penyelundupan manusia secara menyeluruh. 1. Imigran gelap dan people smuggling adalah sebuah masalah yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Semakin meningkat keberadaan orang asing secara ilegal di Indonesia memberikan kerugian bagi Indonesia, baik secara finansial dan material. Yang kedua, imigran gelap dan people smuggling menjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah berasal dari negara asal, seperti perang atau konsekuensi ekonomi yang kemudian mendorong para imigran untuk pergi dari daerah asal dan mencari kehidupan baru di daerah lain. Sedangkan faktor eksternal adalah berasal dari negara tujuan karena adanya jaminan suaka serta harapan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar karena negara-negara maju memiliki stabilitas ekonomi yang baik.
Khusus untuk Indonesia, perlakuan yang diberikan pemerintah yang terkesan tidak tegas menjadi surga tersendiri yang membuat para imigran gelap tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan. 3. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat antara negara dan instansi terkait guna memaksimalkan penanganan pipa smuggling dan meredam angka para imigran gelap yang terus meningkat. 4. Dibutuhkan peningkatan SDM, alokasi dana atau anggaran, serta sarana dan prasarana dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindakan pidana penyelundupan manusia. Yang kelima, perlu dibuat undang-undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas people smuggling, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam usaha menghadapi masalah penyelundupan manusia. Penanggulangan masalah terkait imigran gelap atau people smuggling juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, meningkatkan kerjasama dan komitmen negara tetangga yang sama-sama berusaha menumpas praktek people smuggling, merealisasikan hasil kesepakatan Bali Proses yang diadakan pada bulan Februari 2002 lalu adalah suatu hal yang sangat perlu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah asal. Selain itu, yang paling penting dan paling inti, Indonesia harus memiliki undang-undang khusus secara jelas dan tegas membahas tentang pipa smuggling. Adalah suatu hal yang tidak relevan jika pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 telah dinyatakan bahwa kesiapan Indonesia bekerja sama dengan Australia dalam memerangi praktek people smuggling. Tetapi Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Pengalihan masalah tersebut kepada ketentuan undang-undang imigran tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara maksimal karena ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut umumnya hanya berlaku bagi WNI, sementara bagi WNA ada tanggung jawab moral untuk menyusun hak asasi manusia. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.